Ada 5 tahapan yang akan kita lalui. Dan mau matinya mendadak, mau matinya karena sakit, sakitnya lama atau sebentar, mau matinya karena kebakaran, mau matinya karena tenggelam, mau matinya karena diterkam oleh binatang buas dan sebagainya, semuanya akan melalui 5 tahapan ini. Apa itu? Yang pertama, akan datang suatu penyesalan. Atau sebelumnya, yang pertama, akan datang suatu bayangan anak-anak dan istri serta harta bendanya. Akan datang itu semuanya. Diingat anaknya satu-satu, diingat istrinya, diingat harta bendanya berapa, mobilnya 1, 2, 3, 4, 5, diingat. Diingat rekening yang satu berapa isinya, yang satunya berapa isinya, teringat dalam pikirannya dia. Tapi hanya mengingat, diingat, kemudian dia merasa bahwasanya itu merupakan sebuah beban. Kenapa? Itu adalah sebuah beban yang terjadi kepadanya, yang nanti akan dihisab olehnya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan semua yang Allah berikan dan anugerahkan kepadanya. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Ya Allah, aku harus meninggalkan mereka. Aku harus meninggalkan anak saya. Ya Allah, aku harus meninggalkan istri saya. Ya Allah, aku harus melepaskan harta benda saya ini yang saya sayangi, yang saya selalu usap dan rawat, ya. Saya harus meninggalkan itu semua. Iya. Yang pertama. Yang kedua, dia akan teringat akan kebaikan dan keburukannya. Kebaikan datang, keburukan juga datang. Dia pernah datang hadir majelis taklim seperti yang sekarang ini kita lakukan. Alhamdulillah, kita ini diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk hadir majelis taklim walaupun online. Nanti akan bahagia. Alhamdulillah, anak pernah hadir majelis taklim bersama fulan, bersama fulan, bersama fulan. Ini termasuk akan membahagiakan, senang. Tapi begitu ingat, ya Allah, aku pernah begini, aku pernah berbuat begini. Itu ditampakkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Itulah maksudnya Nabi SAW bersabda kepada Sayyidatuna Aisyah, "Man ahabba lika Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha lika Allah, kariha Allah liqa'ah." Barang siapa yang cinta dan senang untuk berjumpa dengan Allah, maka berarti Allah juga senang untuk berjumpa dengannya. Allahumma ij'alna minhum. Dan barang siapa yang benci, tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah juga tidak suka dan benci untuk bertemu dengannya. Dijawab oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, man minna illa wa yakrahul maut." Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun daripada kita kecuali pasti tidak suka dengan kematian. Bagaimana dia akan senang berjumpa dengan Allah? Harus ada kematian. Siapa yang senang dengan kematian? Semuanya masih ingin hidup. Oleh karenanya, ya, kenapa sih setiap orang itu ketika mati, ya, apalagi kalau orang itu tidak baik, matinya itu dengan tersiksa ketika dicabut nyawanya. Bahkan kadang-kadang pontang-panting, loncat sana, loncat sini dan sebagainya sebelum mati dia. Alhamdulillah, kalau tanda-tanda orang yang tidak baik seperti itu. Dan semoga bukan kita termasuk dari golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena pada waktu dimasukkan ruh ke dalam jiwa kita, dia berontak, nggak mau. Begitu dimasukkan, dia merasakan nikmat, mau dikeluarkan juga dia tidak mau. Itu yang terjadi. Maka kemudian penyesalan yang sangat. Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Dari Aisyah, bukan seperti itu kejadiannya. Maksudnya adalah man ahabba lika Allah, ahabba Allah liqa'ah." Artinya sebelum dia meninggal, Allah akan tampakkan kebaikan-kebaikannya. Ingat majelis taklim online bersama Ustaz Segaf, bersama fulan, bersama Kiai fulan, bersama Habib fulan, bersama Ustaz fulan. Ditampakkan semuanya. Sehingga apa? Merasa besar harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah. Pengen cepat-cepat ketemu sama Allah dengan bawa modal ini. Itu maksudnya. Sehingga apa? Dia ingin cepat-cepat berjumpa dengan Allah. Yang semacam ini berarti Allah juga pengen cepat-cepat berjumpa dengannya. Tapi
orang yang tidak baik, Allah akan tampakkan juga. Amal-amal yang buruk itu akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kemudian dia teringat, dia pernah berzina, dia pernah mencuri, dia pernah berkorupsi, dia pernah menzalimi, dia pernah menghina orang itu, dia pernah mengejek orang itu, dia pernah melukai hati orang itu, dia pernah menzalimi orang itu, dia pernah menyakiti fisik orang itu, dia pernah menyakiti psikis orang itu. Semuanya diingatkan, dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Yang ada dia takut untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, dan benci untuk berjumpa dengan Allah, karena dia tahu satu-satunya yang menyelamatkan adalah kebaikan, bukan keburukan, sementara yang ada pada dirinya hanya keburukan. Nah, sehingga saat itulah dia itu tidak suka berjumpa dengan Allah, pengen tetap jangan sampai berjumpa dengan Allah di dunia aja dulu, gitu. Maka Allah juga tidak suka berjumpa dengannya. Itu maksudnya. Yang ketiga, kita semuanya akan melihat dan berjumpa serta memandang dan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri datangnya malaikat Israel. Kita memang tidak mau sekarang ini, nggak mau, tapi suatu waktu akan bertemu. Dan sekedar info bahwasanya Israel itu ketika datang nggak pakai bilang-bilang. Dialah tamu satu-satunya yang bisa masuk kemana saja tanpa pamitan, tanpa ucapkan salam, dan boleh bagi dia untuk melakukannya karena Allah yang merendahkan. Kalau ada tamu yang tidak mengucapkan salam, tidak izin dulu untuk masuk ke rumah, itu salah, kecuali dia, karena Allah yang merendahkan. Dialah yang tidak pernah meminta izin untuk masuk ke rumah kita, bahkan untuk mencabut nyawa kita, kecuali kepada satu orang yang mulia, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan mencintai Allah Ta'ala tidak ada yang sepertinya di dalam cinta kepada Allah maupun Allah cinta kepadanya. Dialah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakaratul maut, maka datanglah malaikat Israel dengan bentuk manusia yang tampak oleh Sayyidatuna Fatimah. Dia mengetuk pintu rumah Nabi, lalu dia berkata kepada ahlu bait Nabi SAW di dalamnya termasuk Sayyidah Fatimah Zahra, izinkan aku untuk masuk wahai Nabi. Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, Rasulullah sedang sakit. Apa kamu tidak tahu? Rasulullah sudah tidak menemui tamu. Apa kamu tidak tahu? Kata Nabi Muhammad, wahai Fatimah, izinkan dia. Dia adalah Israel yang datang untuk mencabut nyawaku. Begitu dikatakan Nabi SAW seperti itu, maka tidak ada lagi yang mengetuk, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad saja, tapi kita enggak. Dan setiap dari kita pasti akan berjumpa dengan Israel. Ketika kita melihat Israel, wajahnya seperti apa? Menakutkan atau menyenangkan kita menyaksikannya? Tergantung kepada amalia kita. Kalau kita termasuk yang beramal dengan amalia yang bagus, nggak pernah zalim pada orang, selalu bertakwa kepada Allah, tidak melakukan suatu tindakan, ucapan, lintasan kecuali yang menjadi sebuah neraca adalah ketakutan dan ketakwaan kepada Allah, maka dia akan melihat dan memandang Sayyidah Israel dengan wajah yang sangat bagus, sangat menyenangkan, dengan wajah yang putih-putih bersih, pakaian yang putih-putih semuanya, sehingga hal itu tidak akan membuat kita takut. Dan semoga itu semua termasuk yang semacam ini. Amin ya Rabbal, setelah panjang umur, sehat walafiat. Tapi kalau kita bukan termasuk yang beramal yang baik, maka kita akan melihat Israel dalam bentuk yang sangat menakutkan, sangat bau badannya, sangat mengerikan bentuk rupanya. Sehingga suatu waktu pernah Sayyidina Nuh alaihissalam, dia itu pernah meminta kepada Israel untuk menampakkan wajahnya ketika mencabut orang yang tidak baik, ketika mencabut orang fasik, ketika mencabut orang kafir. Maka kata Israel, engkau tidak akan mampu. Biarkan, tentu jadi suatu pelajaran bagiku dan bagi umatku. Baiklah. Begitu tampak, langsung pingsan Sayyidina Nuh. Lalu apa kata Nabi Nuh begitu dia siup firman, kalau seandainya orang yang tidak baik
orang yang fasik, orang yang kafir tidak mendapatkan azab dan siksa daripada Allah kecuali melihat wajah yang sangat mengerikan dan menyeramkan itu, cukup sebuah ujian, sebuah cobaan, sebuah azab yang luar biasa padanya. Apalagi itu bukan sebuah ujian, cobaan dan azab, masih banyak lagi cobaan yang disiapkan Allah Ta'ala. Yang keempat, kita akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut sebagaimana Nabi SAW mengibaratkan dan mengungkapkannya dalam sebuah hadis, seperti hujaman 1000 pedang kepada satu orang. Kita akan dihujam 1000 pedang dari segala arah. Kalau itu termasuk manusia yang tidak baik. Tapi kalau kita termasuk manusia yang baik, kata Nabi Muhammad, seperti orang yang mencabut satu rambut di dalam sebuah adonan. Kita membuat kue, lalu tiba-tiba ada rambut yang jatuh. Kita tidak sudi rambut itu kemudian menjadi salah satu bagian daripada makanan itu. Kita ambil rambut itu di antara adonan itu. Terasa tidak? Terasa tidak? Ada yang nempel tidak? Tidak ada nempel, diambil aja begitu. Allahumma ja'alna minhum. Kalau kita ingin tahu bagaimana rasa sakitnya kematian, seorang Nabi Allah, bahkan seorang kalimullah, bahkan seorang daripada 5 ulul azam yang terbaik di antara Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia pernah merasakan. Dia ingin tahu bagaimana sih rasanya kematian itu. Kamu gak bakal mampu. Aku ingin merasakannya. Maka kemudian cabutnya, itu dibalikan lagi rohnya. Maka ditanya, bagaimana rasanya wahai Musa? Maka dijawab oleh beliau, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, darah masih menetes di antara pori-pori yang terbuka, kemudian diletakkan di atas kuali yang dipanaskan sebelumnya. Kira-kira gimana rasanya? Tidak ada lagi kulit, tapi yang ada daging, ya, yang sudah dikuliti kemudian diletakkan di atas kuali yang sedang panas-panasnya. Itulah rasa sakit yang luar biasa. Itu bagi orang yang tidak baik. Semoga kita bukan termasuk yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima, terakhir, ini yang begitu menakutkan, dan ini pasti terjadi pada kita. Salah satu daripada dua hal ini, apa itu? Kita akan ditentukan pada saat itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini yang dilakukan oleh para aulia. Karenanya mereka itu bangun malam, karenanya mereka itu banyak sedekah, karenanya mereka itu banyak sholawat kepada Nabi Muhammad, karenanya mereka itu banyak berbuat kebaikan, karenanya mereka itu jauh daripada segala hal yang dilarangkan, karenanya mereka itu selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya mereka sendiri, karenanya mereka itu selalu mengikuti dan menauladani para nabi, sahabat, tabi'in dan sebagainya.